Selamat datang wahai para civilians. Sehabis kita membahas peraturan yang ada di masa kebijakan Sakoku berlangsung, sekarang adalah saatnya kita untuk tahu bagaimana sistem pelapisan sosial berjalan dan mengulik sedikit perihal ideologi masyarakat yang ada pada masa kebijakan ini. Tanpa banyak omongan lagi, ayo kita bahas. Seperti kebijakan yang berlaku pada masa pendahulunya, yaitu Oda dan Toyotomi, sistem pelapisan yang telah dicanangkan oleh kedua pendahulunya tersebut pada zaman Edo diketatkan kembali. Masyarakat dibagi menjadi 4 kelas sosial, yang disebut dengan Shinokoso, yang merupakan singkatan dari Shi artinya bushi atau militer, No artinya nomin atau petani, Ko artinya kosakunin atau tukang, dan So artinya sonin atau pedagang. Dan di bawah kelas ini disebut dengan Eta dan Hinin, yang dianggap sebagai kelas terendah yang mungkin dapat disamakan dengan kaum budak. Kelas militer juga dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama tentu adalah Shogun yang merupakan kelas militer teratas. Yang kedua adalah lapisan Gokenin, yang merupakan awalnya pengikut kesogunan pada periode Kamakura dan Muromachi. Sebagai imbalan atas perlindungan dan hak untuk menjadi Jito alias Tuan Tanah, seorang Gokenin pada masa damai memiliki tugas untuk melindungi istana kekaisaran dan Kamakura, ibu kota politik Jepang saat itu. Pada masa perang, ia harus bertempur dengan pasukannya di bawah bendera Shogun. Sejak pertengahan abad ke-13, fakta bahwa Gokenin diizinkan menjadi pemilik de facto atas tanah yang mereka kelola. Ditambah dengan kebiasaan bahwa semua anak Gokenin dapat mewarisi, menyebabkan pembagian tanah dan melemahnya kesogunan. Kelas Gokenin tidak lagi menjadi kekuatan yang signifikan selama Muromachi digantikan oleh sosok daimyo. Selama zaman Edo, istilah ini akhirnya menunjukkan pengikut langsung shogun di bawah omimi, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki hak untuk melakukan audiensi dengan shogun. Yang ketiga adalah lapisan Ashigaru, yang merupakan prajurit yang berasal dari kelas petani di Kekaisaran Jepang. Mereka ditarik atau disewa menambah pasukan daimyo dari kelas samurai. Seiring berjalannya waktu, Ashigaru menjadi prajurit profesional yang termasuk dalam kelas samurai dalam Kekaisaran Jepang. Kemudian untuk kelas petani dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu yang pertama adalah Tuan Tanah, alias petani yang memiliki tanah luas sendiri. Lalu kelas petani penyakap, yang merupakan petani yang tidak memiliki lahan pertanian, akan tetapi memakai tanah garapan dengan sistem bagi hasil. Dan juga termasuk petani miskin atau buruh tani. Beberapa peraturan juga dikeluarkan untuk kelas petani ini. Pertama, para petani dilarang berpindah tempat tinggal. Kedua, mereka dilarang menjual ladang atau sawahnya. Ketiga, para petani dilarang pindah pekerjaan. Keempat, petani dilarang menanami ladang dan sawahnya dengan tanaman-tanaman lain kecuali yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan terakhir, wajib menyetor pajak kepada pemerintah sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh para pemerintah. Tujuan utama ditetapkannya sistem pelapisan sosial yang ketat ini adalah untuk melaksanakan pengawasan feodal militer secara ketat. Semua orang tidak diperbolehkan menukar status kelasnya, sehingga sistem pelapisan sosial ini berlaku secara turun-temurun. Semua orang juga dilarang melakukan perkawinan campuran. Sampai-sampai diskriminasi sosial sangat banyak ditemui di masyarakat pada masa Tokugawa ini. Nah, barusan adalah sistem pelapisan sosial yang ada pada saat kebijakan ini berlangsung. Selanjutnya, ayo kita mengulik sedikit tentang ideologi yang ada dalam masyarakat zaman Edo. Pada masa Tokugawa, bentuk feodalisme yang berhasil diterapkan pemerintah Jepang ini dibuktikan dengan dibuatnya falsafah nasional, yang digunakan bangsa Jepang sebagai pegangan hidup yang dalam bahasa Jepangnya disebut Kokutai no Hongi. Yang mana prinsip tersebut menempatkan kaisar sebagai penguasa negara sebagai keturunan langsung sang dewa matahari, yaitu Amaterasu. Kemudian pada era Tokugawa ini, pemikiran-pemikiran Konfusianisme disusun secara sistematis dan kemudian diadopsi menjadi ajaran dasar dalam menyelesaikan permasalahan politik dan juga sosial yang dihadapi bangsa Jepang. Murayama mengatakan bahwa pada masa Tokugawa, pemerintahan Jepang memberlakukan doktrin keseimbangan yang bersumber dari ajaran Konfusianisme.
Doktrin ini memberlakukan hal-hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang di sana dirinya menyebutkan bahwa kepentingan pemerintah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, sehingga rakyatnya harus bersedia untuk berkorban demi kepentingan nasional. Lalu pemerintah adalah abdi masyarakat. Apabila rakyat menghadapi kesulitan dan memerlukan bantuan pemerintah agar disampaikan secara langsung, jelas, dan santun. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dibuat untuk menciptakan iklim pemerintahan yang harmonis. Untuk itu, setiap individu masyarakat harus menyesuaikan dirinya dengan kebijakan pemerintah. Dan doktrin kesetiaan tidak hanya dipatuhi dan berlaku bagi para samurai, penjabat, dan pegawai pemerintah, akan tetapi juga bagi rakyat secara keseluruhan. Oke lah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Civilians, terima kasih.